Jadi kenalan dulu ya. Tadi sebelumnya sudah kenal sama kelas 6. Belum kenal. Ini namanya siapa tadi? Mbak Reza. Namanya Mbak Reza. Nah hari ini Mbak Reza mau bilang makasih dulu kalian sudah kumpul di sini mau bantuin Mbak Reza bikin tugas. Hari ini kita mau bimbingan konseling. Nanti sebenarnya bimbingan konseling ini nanti di kelas SMP karena kalian kan masih SD. Jarang-jarang ada bimbingan konseling. Ada yang udah pernah ikut? Belum pasti. Belum. Kan tadi Mbak Reza udah kenalan, sekarang gantian. Siapa dulu mau kenalan, dari kanan atau kiri? Dari mana? Udah satu sama lain udah kenal belum? Udah belum? Ini yang kenal ini doang. Kamu udah kenal dia belum? Oh udah, kamu kenal dia? Udah, belum. Berarti kenalan dulu dari sini deh. Ini namanya siapa? Saya Aulia Isa, bisa dipanggilnya Nisa. Panggilnya Nisa. Nisa kelas berapa? Nisa kelas 4. Hobinya apa hobinya? Hobinya main sepeda. Main sepeda. Sampingnya siapa? Nama panjangnya Farensa Agnes Safira, dipanggilnya Rensa. Oke, Farensa namanya Rensa. Hobinya? Ini apa ya? Sepedaan juga. Kelas berapa? 4 juga. Oke, sampingnya. Tahu. Ya. Perkenalkan, nama saya Raisa Ramadhani, sering dipanggil Raisa. Oke, kelas. Kelas 4. Terus hobinya? Jajan ke Alfamart. Hobinya apa? Main. Oh main, oke main. Sampingnya terakhir. Kelas 1. Terus kelasnya 4. kelas 4. Hobinya ngapain tuh? Badminton. Oke. Jadi nanti yang namanya bimbingan konseling atau konseling kelompok ini yang boleh dibahas cuma di sini. Jadi keluar dari ini nanti kalian nggak boleh bahas sama teman lain. Jadi kalau yang boleh cuma orang-orang ini aja gitu karena sifatnya hal pribadi. Tahu hal pribadi? Ya orang lain nggak boleh tahu ya. Nah ini kan sama-sama cewek semua. Mbak Reza mau tanya dulu yang pelajaran IPA karena kita nanti mau belajar tentang ada kaitannya dengan pelajaran IPA. Nah Mbak Reza mau tanya dulu dari harus ingat ya, nggak boleh jawab nggak tahu loh ya. Dari mana dulu nih IPASnya yang udah ingat? Kamu udah tak tanya dari tadi. Aku nggak ingat. Harus ingat, pokoknya terakhir belajar apa gitu. Ayo ingat. Wujud benda. Wujud benda apa aja tuh? Cair, padat. Lupa. Oke betul, sama. Semuanya sama ya wujud benda. Oke, nah umur kalian berapa masing-masing? Aku umurnya 9. 9 mau 10. 10. Oke. Nah, kalian tahu nggak kalian tuh dalam taraf apa umurnya? Anak-anak atau dewasa? Atau anak-anak dan dewasa? Oke, jadi umur 9 sampai 16 itu masuknya remaja. Anak-anak yang mau ke remaja. Remaja itu ada remaja awal, remaja akhir, remaja pertengahan, remaja madya. Mbak Reza remaja akhir, mau masuk ke dewasa. Mbak Rizka itu remaja madya, dia SMA. Nanti SMP kalian itu remaja awal. Sekarang pun remaja awal. Nah, tahu nggak ciri-cirinya remaja awal? Yang bedain anak-anak sama orang dewasa apa tahu nggak? Khususnya perempuan ya, laki-laki pun ada. Apa? Yang bisa dilihat apa? Suaranya kah? Atau bentuk badannya kah? Atau apa? Ini kita cewek semua, kita ngomongin hal reproduksi. Tahu reproduksi? Enggak. Oke, nanti dijelasin deh. Nanti ini sebenarnya masuk di materi kelas 5. Cuman karena Raisa masih kelas 4 jadi nggak apa-apa ya. Sebagai pengetahuan gitu. Untuk biar kalian nggak dibohongin sama orang lain gitu. Takutnya menghina sebagai bentuk tindakan preventif gitu. Tadi apa yang bedain anak kecil sama orang dewasa? Suaranya lebih apa? Selain lebih keras, lebih apa? Coba jawab salah satu ya. Lebih apa?
lebih cerewet, lebih cantik, lebih cempreng, lebih apa, lebih gemuk, lebih cempreng. Oke, apalagi? Jawabannya boleh bebas, lebih apa deh? Oke, kamu dulu deh, biar pikir dulu. Lebih apa? Kalau Bagus suaranya. lebih bagus suaranya. Oke, kalau anak-anak suaranya mau ngapain tuh? Kecil gitu ya. Oke, sedang gitu. Terus kalau dewasa mukanya kenapa biasanya? Berubah. Jadi apa? Jerawat, betul, ada jerawatnya. Terus apa lagi? Apalagi selain dia udah jerawatan, terus suaranya berubah, terus kalau perempuan ada apa lagi? Yang nggak boleh puasa, nggak boleh sholat. Haid, oke, ada haid juga. Terus apa lagi? Apa lagi? Lagi? Tumbuh, buah, dada, terus rambut di bagian intim. Itu nggak saru ya, itu namanya pendidikan seks. Ini mungkin bagi orang lain, maksudnya dari ayah, ibu, adik-adik tuh tabu karena di Indonesia masih ya masih tabu gitu, nggak sopan kalau ngomongin kayak gitu. Cuman karena bentuknya pendidikan jadi harus dikasih tahu. Nanti kelas 5 pun dikasih tahu. Nah, kita mau bahas yang tentang haid gitu. Sebelum bahas ke tentang haid, kita mau belajar fungsi organ tubuh dulu dari atas sampai kaki. Siapa yang bisa sebutin dari atas sampai kaki? Satu-satu ya. Organ, tahu ya? Oke, apa aja tuh? Kepala bukan organ dong. Mata, otak, oke, otak, mata, jantung, paru-paru, usus. Bawahnya usus ada apa lagi? Itu bukan, itu anggota badan, bukan organ. Organ itu yang ada di dalam. Ada usus, ada jantung, ada otak yang nggak kelihatan. Ada organ apa untuk bernafas itu paru-paru. Terus yang mengambil racun apa? Yang harus banyak minum. Ginjal. Terus apa lagi? Yang buat nahan pipis, kantong, kemih. Terus ada rahim, ada uterus. Itu nanti belajarnya di kelas 5. Kita mau bahas tentang, karena kita mau bahas tentang haid, tadi berarti kita mau belajar tentang uterus dan lain sebagainya. Terus tadi kita bilang apa, jerawat ya. Tahu nggak yang bikin jerawat apa? Udah ada yang jerawatan? Belum, masih aman ya. Jerawat itu karena hormon. Jadi nanti kalau kalian sudah masuk 10, 11, 12 tahun, nanti masuk ke SMP ada jerawat, nggak apa-apa, that's normal, itu normal. Kakak Rizka ada jerawat kan? Ya. Mariza ada jerawat kan? Itu normal. Terus nanti ada yang namanya haid. Oh, sebelum ke situ, kalau sudah, kita kan udah umur 9-10 tahun, nanti kalau sudah mens itu ada badan yang nggak boleh disentuh sama orang lain kecuali kita sendiri. Dada nggak boleh disentuh orang lain, pantat nggak boleh disentuh orang lain. Kalau ada yang nyentuh kamu harus bilang ya, bilang ke orang terdekat. Itu kalau orang lain nyentuh namanya pelecehan, nggak boleh. Kalau bukan keluarga pun harus ada kepentingannya. Misal lagi sakit ya, Raisa lagi sakit, terus baru dimandiin tuh boleh. Tapi kalau nggak sakit, Raisa udah gede dimandiin, malu dong. Malu kan? Malu. Sarah keteknya udah ada rambutnya dimandiin kan malu ya. Gitu. Terus nggak boleh. Tadi kan kamu dari kemarin kan pakai celana pendek lari kan? Itu udah nggak boleh. Harusnya nggak boleh main keluar pakai kaos dalam. Masih ada yang lari-lari pakai kaos dalam? Raisa? Nggak. Oke. Nggak boleh ya pakai kaos dalam, itu sudah tidak boleh karena sudah tumbuh buah dadahnya. Itu nanti harus pakai mini set. Kalau orang dewasa harus pakai BH. Ini nggak saru ya, ini namanya edukasi gitu. Ada yang udah pakai mini set? Belum ya? Oh udah, oke, nggak apa-apa. Itu namanya sudah bertumbuh. Good. Nah ada beberapa orang ada yang udah tumbuh duluan, maksudnya udah ada yang fisiknya udah kayak ini kan. Salindri tahu? Tahu nggak? Oh nggak tahu. Siapa ya? Ada pokoknya anak-anak yang masih kecil, udah ada yang tumbuh gede, itu tergantung hormon. Nah hormon tuh yang nyebabin jerawat. Jadi kalau jerawat nggak apa-apa. Itu tadi nggak boleh dipegang sembarangan.
Terus pakainya kalau keluar nggak boleh pakai yang pendek-pendek, baju pendek nggak apa-apa, maksudnya kayak yang kaos dalam cangcut gitu nggak boleh ya. Udah saru, tahu saru ya, nggak sopan. Terus apalagi kira-kira? Bentar, mau nyontek dulu. Terus fungsinya buat apa sih fungsinya? Kok suaranya jadi cempreng, kok ada jerawat, kok ada haid? Tahu nggak fungsinya kira-kira untuk apa? Nggak tahu ya. Itu fungsinya untuk membuang darah kotor. Kalau haid itu darah kotor. Jadi kita itu punya sirkulasi darah yang muter dari atas sampai bawah, itu namanya sirkulasi. Ada darah kotor, ada darah bersih. Kalau perempuan, darah kotornya dikeluarkan lewat haid. Nah, haid itu nanti waktunya ada yang tahu nggak? Tahu? Waktunya cuma 1 minggu atau 7 hari, 5 sampai 7 hari. Nanti kalian kalau sudah haid, waktunya 5 sampai 7 hari. Nah, cuma sudah haid, sudah ya 5 sampai 7 hari ya. Ya, biasanya gimana rasanya perutnya? Biasa aja. Biasa aja, belum sakit ya. Nah, ada orang-orang yang kalau haid itu perutnya sakit sampai pingsan-pingsan, itu ada gitu. Terus apa lagi ya? Menjaga kebersihan. Biasanya dicuci nggak? Betul, yang betul itu dicuci. Kalau misalkan haid itu harus dicuci, harus sering-sering ganti celana dalam. Ganti celana dalam berapa kali? Nggak ganti, jangan-jangan ya. Ganti berapa kali? Sehari berapa kali? 5, 6, 10? 10. Masa 10 kali? Banyak banget ya? 2, oke. Minimal 2, pagi sama sore. Harus sering dicuci gitu. Apalagi kalau lagi haid, kita harus dibersihkan. Terus apa lagi ya? Siklus hidup manusia ya. Misalnya nih, haid itu kalau menandakan bahwa di perut kita nggak ada apa-apa, maksudnya sehat. Kalau orang hamil itu kira-kira haid ya? Enggak, betul, orang hamil itu tidak haid. Jadi darahnya itu berubah jadi anak di dalam, jadinya nggak haid. Nah, kalau misalkan masih kecil kan belum haid. Nah, maksudnya harus kasih informasi biar nggak kaget kok tiba-tiba keluar darah gitu, kenapa nih gitu. Jadi kalian kan udah tahu. Sebelum dikasih tahu dulu, Najma berapa itunya? Waktu haid umur berapa? Barusan ya? Kelas 4? Umur 10? Oke, umur 10. Raisa mungkin nanti kelas 6 atau kelas 1 SMP. Atau ada yang punya kakak lagi? Nisa punya kakak? Nggak punya ya? Anak pertama ya Nisa ya? Kakakmu udah haid pasti. Terus Najma kakaknya cewek atau cowok? Cewek. Oh cewek, pasti sudah haid juga. Betul. Itu sih. Ada yang mau tanya enggak? Apa yang nggak ada, yang ada yang mau tanya ya? Seru ya. Gitu, tentang organ kewanitaan itu tidak boleh. Oh iya, kalau misalkan sudah haid itu celana dalam tidak boleh gantian. Jadi punya Nisa ya, punya Nisa. Misal nggak bawa nih, pinjam punya Raisa gitu, itu nggak boleh ya. Itu bisa menularkan penyakit gitu. Bisa menularkan penyakit, meskipun penyakit itu tertularnya nggak cuma dari itu, misalnya dari jarum suntik, narkoba juga ada yang bentuknya permen, ya kan? Makanya hati-hati gitu. Apalagi kalau misalkan udah, tadi kan Mbak Reza bilang nggak boleh dipegang bagian yang sudah disebutkan ya, dada, pantat, alat kemaluan, tidak boleh disentuh. Kalau misalkan ada yang menyentuh dalam keadaan kamu dikasih permen, itu berarti harus lapor ke mama, ke ayah, pokoknya ke orang-orang yang kamu percaya. Nggak boleh takut ya. Oke, gitu. Udah sih materinya tentang itu aja. Terus kira-kira ada yang mau tanya nggak? Di luar ini nggak apa-apa. Ada yang mau tanya? Oh, ada lagi, satu lagi kan udah mulai ada rasa suka-suka nih
temen? Ada dong, ada ya? Ada, oke. Nah, ya Pak, rasanya naksir tuh gimana sih? Coba dong cerita dong, dari mana nih? Katanya kamu tuh pasti kamu punya kan, siapa yang ditaksir? Oh, nggak usah sebut nama. Rasanya naksir tuh gimana? Kalau lihat dia gimana? Seneng nggak? Seneng. Terus? Bahagia. Widih, bahagia. Berbunga-bunga nggak? Pasti kalau kalau ketemu di jalan itu tuh gitu nggak? Iya, iya, oke. Itu namanya, itu normal kan remaja nih, remaja awal, remaja akhir. Nanti besar sedikit boleh pacaran, tapi kan karena kita tadi bahas haid ya, harus hati-hati. Tetap kalau sama pacar, tubuh kita tuh nggak boleh dipegang sembarangan. Jadi kalau misalkan nanti ada yang bilang kamu sayang nggak sama aku gitu, terus dipegang gitu, itu nggak boleh ya. Harus bilang, harus tinggalin aja, cari yang lain gitu. Itu juga nggak boleh. Mau kita suka nih, meskipun kita suka nih sama cowoknya nih, kalau udah gede ya, udah diajakin pacaran nih, terus diajakin diem-diem gitu, jangan mau. Itu nanti menjurus ke hal-hal yang mustahil. Nggak boleh. Oke, udah itu sih hari ini bimbingannya. Nanti Mbak Reza di sini sampai tanggal 1 Januari. Nah, ini kan namanya bimbingan kelompok. Jadi bimbingan kelompok nih digunakan buat kalian yang butuh sesuatu untuk diceritakan tuh boleh Mbak Reza gitu. Misal mau cerita tentang apa? Tentang Raisa nih dimarahin gara-gara nilainya jelek, boleh cerita. Atau Nisa dimarahin gara-gara habis apa ya kira-kira? Seringnya dimarahin gara-gara apa? Oke, nilainya jelek dimarahin. Terus apa lagi? Apa ya? Dimarahin biasanya gara-gara apa? Selain nilainya jelek. Oke, nakalin adik dimarahin. Kamu nggak punya adik ya? Nggak punya adik. Biasanya dimarahinnya gara-gara apa? Tadi ada nilai jelek dimarahin karena adiknya. Oke, mainnya jauh-jauh. Terus? Main HP nggak izin. Betul lagi? Main HP terus. Kita mau bahas yang mana dulu nih? Kita mau bahas di sini sekalian. Yang mana? Apa? Nilai jelek dulu. Jadi biasanya nilai apa tuh yang jelek? Matematika, nilai IPAS atau agama? IPAS. Ya, IPAS semuanya. Oke. Ada yang mau sharing kenapa nilainya jelek? Enggak. Gara-gara nggak belajar mungkin. Belajar di rumah susah materinya. Ya, materinya susah. Oh, yang dipelajari nggak keluar. Oke. Jadi konsepnya belajar itu biasanya belajarnya gimana? Kamu belajarnya gimana? Belajarnya sendiri. Oke. Yang dibelajarin, kamu belajarnya pasti sehari sebelum tes ya. Ya, gitu. Terus gimana lagi belajarnya? Kenapa bisa sampai gak keluar? Ya itu ya, tadi kuncinya adalah kalian belajarnya 1 hari sebelum tes. Jadi yang semuanya misal dari A sampai Z, kalian belajarnya cuma ini sama ini, padahal kalian tuh udah belajar semua. Terus yang ini nggak kebaca karena waktunya cuma 1 malam, harusnya setiap hari dibaca. Jadi meskipun nggak semua dibaca, tapi ada yang inget nih, kemarin aku udah baca, udah pernah baca gitu. Jadi nggak gampang lupa gitu. Terus gara-gara materinya nggak keluar, kita belajarnya yang ini, yang zat sama apa, bentuk zat sama perpindahan suhu, perpindahan zat itu kan belajarnya itu. Terus yang keluar yang apa, ciri makhluk hidup gitu-gitu. Nah itu harusnya dari sini sampai sini dibacanya dicicil, sehari nyicil ini baru semuanya kebaca. Kalau cuman ini dan ini doang, yang 3 ini nggak kebaca ya lupa gitu. Terus dimarahinnya gimana sih, udah belajar gitu, udah belajar terus gimana? Siapa yang mau contohin dimarahinnya gimana? Gimana dong? Siapa yang sering dimarahin? Nisa gimana nih? Biasanya kan udah belajar, nah terus nilainya jelek. Marahin, kenapa sih nilainya jelek? Udah begitu dah. Kenapa sih nilainya jelek? Terus Nisa jawab nggak?
ini belajar sendiri bukan laptop. Oh gitu. Terus ada lagi, kamu juga dimarahin nggak kalau nilai yang jelek? Kadang. Dimarahinnya gimana? Kenapa nilainya kita nggak belajar apa? Wah, terus dijawabnya, kamu jawab apa? Belajar kok. Oh, oke. Belajarnya sambil main HP gitu. Ya kan? Enggak ya? Kamu enggak ya? Kamu kan nggak punya HP, kasihan deh. Kalau kamu dimarahinnya gimana? Kenapa sih nilainya jelek? Terus? Belajar ya. Kenapa tadi malam nggak dipelajarin soalnya ini kisi-kisinya dikasih tahu ini. Terus? Raisa jawab apa? Nggak tahu Bu, aku udah belajar kisi-kisinya tapi nggak keluar. Oh gitu, sambil nangis nggak? Oh enggak, oke. Najma, bisa dimarahin nggak kalau nilainya jelek? Dimarahin gimana? Sama ya? Kau belajar nggak sih? Oh, kamu belajar nggak sih? Gitu. Terus kamu jawabnya apa? Belajar kok. Oh, belajar kok, tapi nilainya tetap jelek gitu. Jeleknya berapa sih? Kadang 70-an. Ya masih bagus lah, 70 kan dari 100 nih, 100 kan 10. Tapi ada yang 50. Ya itu setengahnya sendiri dong. Oke. Oke, ada yang 20. Wah, itu nggak belajar itu. Kan nilainya, standar nilainya berapa? KKM-nya tahu nggak KKM-nya? KKM-nya 70. Dapat nilai 70 ya udah bagus lah. Kan nilainya 10. Terus dapat 70. Ya nggak apa-apa, berarti cuma salah 3. Oke gitu. Tapi nanti berarti model belajarnya boleh diubah. Ada yang harus belajarnya ditemenin. Ada yang belajarnya harus fokus, nggak ada HP. Ada yang belajarnya harus dicicil. Senin belajar ini, Selasa belajar ini gitu. Belajar itu nggak harus duduk kerjain PR tuh enggak. Nanti kan hari ini ada pelajaran IPA. Pulang sampai rumah dilihat lagi tadi di sekolah belajar apa. Udah, habis itu udah tutup. Itu namanya juga belajar. Belajar itu nggak harus lihat HP, lihat buku, nulis itu namanya bikin mata pusing. Mending belajar itu dicicil. Misalkan pulang sekolah nih, hari ini belajar apa ya, dilihat, dah tutup. Besok ada pelajaran apa, besok PKN, oke, dilihat dulu kemarin PKN belajarnya apa ya, kan dibaca toh pasti. Habis dibaca udah ingat nggak, kalau sudah ingat tutup, kalau nggak ingat dilihat dulu kemarin misal apa sih, Pancasila ya, sila pertama tuh apa gitu. Terus sila kedua apa, kalau ingat nggak usah dibaca, kalau nggak ingat dibaca lagi gitu. Itu yang tadi gara-gara nilai jelek. Terus bilang sama ibu gini, kalau misalkan belajar itu proses, jadi nilainya jelek tuh nggak apa-apa, kan masih belajar. Kalau misalnya nilainya bagus terus, ya udah pinter dong, berarti itu nggak usah sekolah kalau nilainya udah bagus terus. Bilang namanya juga belajar, nilai jelek itu nggak apa-apa, ya namanya kan kita belajar terus. Kalau misalkan kita udah tahu, ya udah nggak usah belajar, udah tahu ini udah dapat 100 ini gitu. Cuman tetap belajarnya harus dicicil gitu. Udah nih masalah yang dimarahin karena nilai jelek udah. Terus tadi apa nih, yang apa ya tadi, apa lagi ya? Oke, main HP nggak izin gitu. Ada yang pernah dimarahin main HP nggak izin? Ada, cuma Raisa ya. Oke, jadi HP itu yang harus pegang HP itu sebenarnya remaja dan orang dewasa. Jadi anak-anak ini tugasnya adalah bermain dan belajar. Kalau ada sekarang karena zamannya udah modern, jadi ada orang tua yang kasih HP ke anak-anaknya gitu. Kadang umur berapa ya? Umur 2 tahun, 2 tahun, kelas 2 udah dikasih HP. Tapi Raisa kan belum nih. Berarti Raisa dijagain sama ibu sama ayah. Nggak boleh pegang HP dulu. Orangnya. Ada siapa itu? Renza. Adiknya Renza. Oh iya. Oke. Renza mau pulang dulu? Enggak kan? Oh iya. Oke. Jadi apa tadi sampai mana ya? Oh berarti Raisa itu dijaga sama ibu sama ayah biar nggak lihat HP dulu, karena di HP duduk dulu nak, sebentar ya, kakak lagi belajar ya. Karena di HP itu ada banyak banget yang Raisa belum boleh tahu. Kan tadi Mbak Reza bilang ada orang dewasa, remaja menengah, remaja akhir, dan dewasa kan. Nah anak-anak
di HP itu ada hal-hal yang anak-anak nggak boleh lihat, nanti bikin otaknya rusak tuh. Berarti Raisa tuh lagi dijaga, makanya kenapa nggak boleh pinjem kalau nggak izin, karena tadi mungkin ada di HP-nya ada sesuatu yang masih rahasia yang nanti Raisa boleh taunya umur 16, umur 17 gitu. Apalagi yang sering marahin pasti kakak ya. Kakak kan itu berarti kakak ada sesuatu yang nggak boleh dilihat Raisa gitu. Tapi kan dipinjemin kan, kadang dipinjemin kalau izin gitu deh. Jadi ada hal-hal yang kalian itu belum boleh tahu, nanti taunya umur 12, ada yang boleh taunya umur 17 gitu deh. Terus apa lagi ya masalahnya tadi, ini udah 2, terus apa lagi sering gimana ini? Oke, main HP terus. Oke, main HP ini adalah adiksi, tahu nggak adiksi? Kalau narkoba tahu ya. Nah, narkoba itu kan sifatnya adiksi. Adiksi itu candu. Orang kalau udah makan narkoba kan makan terus tuh, sama HP juga. Kalau udah pegang HP nggak akan bisa lepas HP terus, ya nggak? Ya. Betul? Betul. Kalau udah pegang HP, sehari nggak pegang HP itu udah mana ya HP itu? Mana ya HP itu? Nah itu kalau main HP terus tadi bisa jadi matanya sakit. HP itu kira-kira ada apanya sih kok kalau dipegang terus bikin sakit? Iya, bikin mata rusak karena ada apanya? Cahaya. Betul, ada cahaya. Ini di sini layarnya ada UV, ada radiasi. Tahu nggak bahaya radiasi apa? Bikin kanker. Radiasi dari HP ini bikin kanker otak. Jadi kalau HP itu kan kita dicas. Dalamnya kan ada kartu itu nyambungnya ke langit kan lewat gelombang ini kalau sering lewat otaknya terpapar radiasi, itu namanya radiasi, gelombang otak. Nanti kalau otaknya kena radiasi terus bisa sakit, bisa memicu kanker. Masa kita masih muda udah kanker otak? Mau nggak? Berarti yang suka larang siapa? Ibu, ayah, kakak? Oke, berarti mereka nggak mau kalian kena kanker. Bisa ya kalau kankernya di otak. Kalau kankernya di mata gimana? Kalau nggak bisa lihat gimana? Ya kan? Ini ada sinar UV-nya. Makanya kenapa kalau main itu, apalagi kalau main HP, lampunya mati. Ya enggak? Sering nggak? Enggak. Kadang-kadang kan, kadang-kadang itu bikin matanya sakit. Itu radiasinya ke mata, banyak banget. Jadinya kalau main HP jangan malam-malam gitu, atau cahayanya dimatiin gitu. Terus kenapa nggak boleh main HP terus? Nah, dalam kita semua kan punya 24 jam nih masing-masing. Kamu punya waktu berapa jam sehari? 2 jam. Enggak, maksudnya dari pagi sampai malam ada berapa jam? 24 kan waktunya, dari pagi sampai malam. Betul? Betul, dari jam 1 pagi sampai jam 1 malam 24 jam kan? Ya, semuanya sama kan? Ya, masa mau main HP dari jam 1 pagi sampai malam? Enggak dong. Ya, makanya dikasih waktu. Biasanya kamu dikasih waktu berapa? Sekali main HP? Ya kurang dong, 2 jam dong, 2 jam kali ya? 2 jam. Terus kalau kamu main HP-nya berapa? Lalu jam setengah, terus habis itu HP-nya diambil lagi. Raisa, keren. Nah ini terserah, iya benar. Kalau misalkan udah terserah baru, karena dikit-dikit main HP gitu ya, makanya dibilangin HP terus gitu. Jadi kuncinya adalah aplikasinya dikasih waktu. Aplikasinya juga kasih waktu, karena kalau kebanyakan main HP nanti apa tadi? Yang memancar ke otak apa tadi? Iya, radiasinya ke otak, sinarnya ke mata. Jadi nanti bikin badannya sakit. Kalau misalnya sakit yang susah siapa? Orang tua. Makanya dijaga biar tidak sakit gitu. Mungkin ini 1 jam 2 jam
sampai besok nggak tahu hasilnya nggak akan kelihatan, kankernya nggak akan muncul, tapi nanti udah 10 tahun ke depan baru kok sering sakit ya, kok kepalanya sering pusing ya, itu berarti itu efek dari HP-nya, makanya nggak boleh sering-sering begitu. Padahal orang kerja pun sekarang pegangnya HP kan, makanya kalian kalau masih kecil kebanyakan HP nanti kasihan matanya, kasihan otaknya gitu. Terus apa lagi ya, tadi 4. Oke, udah tadi kan ada 4 ya, jadi masalah nilai udah, berarti apa tadi, nilai harus apa, belajarnya harus apa, oke, dicicil, belajarnya yang penting dicicil gitu. Terus kalau dapat nilai, kalau kita sendiri dapat nilai jelek nggak apa-apa, bilang sama diri kita nggak apa-apa dapat nilai jelek, besok diulang lagi. Besok berarti nggak boleh jelek lagi, kalau hari ini jelek besok harus lebih bagus karena udah belajar gitu. Nggak usah bandingin, misal Raisa dapat 90, kamu cuma dapat 70, kamu 80, terus kamu sih Raisa aja dapat 90, nggak boleh. Itu bikin nanti otaknya bikin panas, nggak usah, biarin aja. Yang harus jadi pembandingan adalah nilai kamu sendiri. Kalau sekarang dapat 70, berarti besok harus dapat 90. Harus bersaing sama diri sendiri, karena yang teman itu bukan saingan, yang saingan itu diri sendiri. Kamu harus ngalahin diri sendiri, oke? Terus main HP kelamaan, coba sekarang mulai diwaktuin. Itu bukan untuk keluarga, bukan untuk siapa, buat kita sendiri. Nanti kalau misalkan kebanyakan main HP, kenapa? Apanya yang sakit? Makanya rusak. Nih contoh nyata kebanyakan main HP. Sampai kacamata lensanya tebal. Kalau nggak pakai kacamata lihat jauh nggak kelihatan. Ini kebanyakan main HP jadi begini. Terus apa lagi? Main HP nggak izin, harus izin karena ada sesuatu yang Raisa nggak boleh lihat, mungkin rahasia. Terus apa lagi ya, terakhir ya, gangguin adik ya. Oke, gangguin adik. Gangguin atau digangguin? Apa tuh? Yang sering gangguin atau digangguin? Digangguin terus kita marah. Oke, dimarahin gitu ya. Oh, dipukul gitu. Oke, jadi adiknya umur berapa? 3 tahun. Oke, kamu adiknya? 4 tahun. Oke. Oh, 5 tahun. Good. Jadi adik itu kan masih kecil, belum bisa mikir, jadi isinya mereka taunya cuma main. Nah, caranya ngajak main tuh macam-macam. Ada yang dicubit biar bisa main, ada yang dijambak, yuk main yuk gitu. Ini ada nih yang datang minum kan, terus kadang kan kita dipukul-pukul nih, taunya dia nakal padahal dia mau ngajak main, karena mereka belum bisa ngomong, nggak tahu nih mau ngomong apa. Kalau mau ngajakin kakak main gimana ya, itu nggak tahu. Makanya bentuknya apa, mukul, bentuknya cubit, bentuknya ganggu gitu. Jadinya kita kesel kan, terus giliran kita kesel dimarahin, betul? Ya, berarti harusnya begini, kalau mau main bilang gitu. Kita kan yang udah bisa ngomong, diajarin, kamu kalau mau main bilang dong, jangan cubit gitu, sakit. Mau dicubit nggak? Kalau mau dicubit berarti jangan nyubit. Oke? Gitu. Selesai masalahnya. Pause dulu satu-satu. Terima kasih ya sudah dibantu membuat. Kita bertemu lagi kalau sempat. Oke? Kalau Mbak Reza kesini atau kalau kalian masih ingat, terus udah gede gitu, aduh aku butuh cerita gitu, boleh cerita sama teman, boleh, nggak boleh dipendam sendiri. Oke? Kalau ada masalah tuh cerita, betul? Kan ada kan di TikTok kan, ada masalah apa sih gitu, harus cerita, nggak boleh dipendam sendiri. Oke. Hari ini pertemuannya sudah selesai. Mbak Reza terima kasih sudah dibantu bikin tugas. Sekarang boleh pulang. Dadah. Kakak. Kakak. Udah guys. Sudah guys.